Assalamualaikum Sobat Football United. Preview salah nih ya. Preview antara Manchester United menghadapi PAOK dari Yunani. Ini akan menjadi lanjutan petualangan ya, perjalanan Manchester United di Europa League musim ini. Ini akan menjadi partai yang keempat, di mana di tiga partai sebelumnya Manchester United ini belum bisa mendapatkan sebuah kemenangan pun. Ada dua partai away dan satu partai kandang, di mana kesemuanya ini berakhir seri untuk Manchester United, di mana PAOK PAOK ini baru mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan. Jadi situasinya lebih buruk bagi Manchester United, sehingga di pertandingan kali ini wajar ya Manchester United lebih diunggulkan di partai kandang kedua di Europa League kali ini. Nah, kalau melihat PAOK ya, tim ini ya menurut gua gimana ya? Apakah dia memiliki kualitas? Kalau dibandingkan dengan Manchester United, gua menilai Manchester United lebih memiliki skuad yang lebih bagus. Ada nama-nama menarik di skuad PAOK ya, misalnya Dejan Lovren. Ini nama yang pernah membela Liverpool selama musim yang cukup banyak menurut gue, pemain belakang, pemain berpengalaman ya. Lalu kalau gue lihat juga ada pemain dari Brazil yang lama di Shakhtar Donetsk, pemain tengah Tyson 36 tahun, itu juga memiliki pengalaman bermain di Eropa. Lalu juga ada Andrija Zivkovic, ini pernah memperkuat Benfica. Dan juga ada mantan pemain dari Manchester United, pemain muda Sola Soretire, 20 tahun, ini juga saat ini membela PAOK. Dan ya, selebihnya menurut gua tidak ada nama yang menonjol. Dan dari situ gua melihat tim asuhan dari Lucescu ini masih di bawah dari Manchester United. PAOK sendiri saat ini berlaga di kompetisi Liga Yunani, berada di peringkat kedua nih ya, dengan nilai 20 dari 10 kali pertandingan. Dan perjalanan di Europa League yang terbaru, mereka ditahan imbang 2-2 oleh Victoria Plzen di Yunani. Mereka sebelumnya kalah di kandang sendiri oleh FC Steaua Bukares. PAOK 0, FC Steaua Bukares 1, dan mereka kalah 3-1 menghadapi Galatasaray. Dari situ gue menilai bahwa di atas kertas Manchester United memiliki peluang nih ya, yang bagus untuk bisa menang, untuk bisa mendapatkan poin penuh. Nah, tinggal saat ini bagaimana Ruud van Nistelrooy bisa memanfaatkan situasi peluang di depan gawang dari PAOK. Menurut gua, PAOK akan datang ke Old Trafford ya. Mereka akan datang dengan semangat yang tinggi karena mereka akan mendapatkan sorotan dari mana-mana ya, dari sorotan yang sangat banyak, dan mereka akan tampil dengan motivasi tinggi. Itu yang biasanya senjata yang diandalkan oleh tim yang kualitasnya di bawah dari tim lainnya. Sementara Manchester United justru sebaliknya. Menurut gua mereka harus melakukan pendekatan yang berbeda dari ketika mereka menghadapi Chelsea. Manchester United justru harus berani memainkan bola. Manchester United yang lebih punya kualitas tenis harus berani untuk bisa melakukan build up, misalnya dari bawah. Mereka harus lebih berani untuk melakukan umpan-umpan pendek merapat ya, melakukan skema setup penyerangan dan memanfaatkan atribut-atribut yang mereka miliki. Misalnya akurasi umpan yang mereka punya. Casemiro, mereka punya Bruno Fernandes, punya kelebihan dalam melepaskan umpan-umpan tersebut. Lalu juga kecepatan. Mereka punya Rashford, mereka punya Garnacho, mereka punya Rasmus Højlund yang punya atribut tersebut. Ditambah lagi menurut gua ya keberanian untuk mengambil resiko tendangan jarak jauh misalnya. Ini juga hal yang harus berani dilakukan di pertandingan nanti. Manchester United menurut gua harus unggul cepat. Tapi sekali lagi, tantangannya untuk unggul cepat itu ada juga pada finishing ya. Mereka harus bisa memanfaatkan momentum dan juga peluang. Apakah ini mudah? Ternyata tidak demikian. Kalau gue melihat dari 2 pertandingan terakhir yang ditangani oleh Ruud van Nistelrooy menghadapi Leicester dan juga menghadapi Chelsea,
ada situasi bagus di mana Manchester United mencetak gol di 2 pertandingan tersebut. Tapi kalau dilihat lagi bagaimana proses gol tercipta di 2 pertandingan tersebut menghadapi Chelsea misalnya ya, melalui titik penalti. Lalu menghadapi Leicester, walaupun Manchester United mencetak 5 gol, tapi tidak 5-5-nya ini dicetak dengan skema yang bagus. Ada misalnya tendangan jarak jauh ya, tendangan bebas yang deflected, itu tadi maksud gue ya. Lalu juga keberuntungan Casemiro yang bolanya membentur tiang, kesalahan umpan dari pemain belakang Leicester yang dimanfaatkan oleh Bruno Fernandes, hal-hal demikian. Tapi garis bawahnya adalah pemain Manchester United punya kemampuan untuk bisa menjebol gawang lawan, di mana ketika menghadapi Chelsea ini menurun lagi nih kemampuan untuk mencetak gol tersebut. Ada beberapa peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan. Jadi menurut gue secara dengan amatiran permasalahannya ya ini masih sama, yaitu adalah kemampuan pemain untuk bisa mencetak gol di depan gawang dari lawan, dan dalam hal ini adalah PAOK. Manchester United menurut gue harus meraih kemenangan ya jika ingin terus memelihara peluang untuk bisa melangkah ke babak playoff secara langsung, ke babak gugur ya, knockout secara langsung, tidak melalui playoff. Mereka harus memenangkan partai ini, dan kemenangan juga menurut gue akan mengangkat mental dari para pemain Manchester United. Kali ini mereka akan ditangani oleh Ruud van Nistelrooy, tidak lagi dengan Erik ten Hag. Walaupun secara teknis gue belum melihat perbedaan yang besar. Ada perbedaan, yes, gue akuin, tapi tidak terlalu besar. Dan menurut gue ini sangat wajar, di mana ya Ruud van Nistelrooy sendiri juga merupakan bagian dari staf kepelatihan dari Erik ten Hag. Yang gue harapkan adalah ada sisi motivasi yang berbeda yang bisa disalurkan dari Ruud van Nistelrooy kepada skuad Manchester United. Ini penting ya. Dan balik lagi sih, secara individu pemain Manchester United harus konsentrasi, terutama ketika mereka mendapatkan peluang-peluang di depan gawang dari PAOK. Ketika nanti PAOK justru yang bisa mencetak gol duluan bagi tim mereka ya, ini akan menjadi situasi yang tidak menguntungkan menurut gue bagi Manchester United. Kenapa? Yang akan dilakukan setelah mereka unggul duluan, mereka akan turun nih, mereka akan rapat di belakang, dan ini bukan situasi yang mudah bagi Manchester United yang memang sedang memiliki permasalahan di lini depan ya, terutama untuk kemampuan mencetak gol untuk melakukannya. Tapi di sisi lain, kalau Manchester United bisa mencetak gol duluan, menurut gue situasinya akan lebih mudah di atas lapangan. Walaupun ini juga tidak menjamin ya, karena Manchester United juga beberapa kali setelah unggul duluan lalu mereka kehilangan konsentrasi. Tapi paling tidak dibandingkan ketinggalan dulu, lebih baik unggul dulu. Dan berbicara terkait dengan pemain yang akan diturunkan oleh Ruud van Nistelrooy, Ruud van Nistelrooy menekankan betul bahwa di 4 pertandingan, atau kali ini sudah sisa 2 yaitu menghadapi PAOK dan juga nanti akan menghadapi Leicester, ini merupakan partai yang menjadi tanggung jawab dia, dan dia sangat ingin untuk bisa memaksimalkannya. Dia ingin bisa memberikan kemenangan bagi Manchester United. Sudah diberikan 1, gagal ketika menghadapi Chelsea, dan kali ini gue harapkan, dan Ruud van Nistelrooy pun juga menginginkan Manchester United bisa maksimal menghadapi PAOK. Dari situ gue berpikir Manchester United akan menurunkan skuad utamanya, karena ada beberapa rotasi yang dilakukan, tapi tidak kali ini gue berpikir Manchester United justru akan menurunkan skuad utamanya. Andre Onana menurut gue akan sebagai kiper, tidak ada perbedaan di sana. Lalu bek kanan menurut gue Diogo Dalot akan dipilih ya, dan bek kiri yaitu adalah seorang Nocer Mazraoui yang tampil fantastis ketika menghadapi Chelsea. Center back ya, menurut gue berpikir akan menurunkan lagi Matthijs de Ligt, diduetkan dengan Lisandro Martinez, ini yang terbaik. Dan di tengah menurut gue Manuel Ugarte akan diturunkan kembali dan diduetkan dengan Casemiro. Nah, untuk posisi gelandang tengah ini memang situasinya tidak sebebas posisi lain ya, terutama posisi lini serang misalnya ada banyak pilihan, di sana lebih banyak pilihan ya dibandingkan dengan pivot, karena ya Kobbie Mainoo cedera, Eriksen masih tanda tanya situasinya, sehingga tidak banyak nih pemain yang tersedia untuk bisa diturunkan di posisi gelandang pivot. Bahkan ketika menghadapi Chelsea ada rotasi yang dilakukan, bahkan memasukkan Lindelof ya di dalam posisi itu. Lalu untuk 3 gelandang serang, gue berpikir di posisi kanan, melihat dari kecenderungan dari seorang Ruud van Nistelrooy ya, nampaknya seorang Rashford akan diturunkan di sana. Kemarin tidak mendapatkan menit bermain yang penuh, diistirahatkan sepertinya, itu yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy. Lalu Bruno Fernandes di tengah, dan di sebelah kiri ada Garnacho. Nah, Garnacho pemain ini masih 20 tahun ya,
menjadi salah satu pemain yang diandalkan untuk bisa menjebol gawang lawan. Tapi ketika menghadapi Chelsea, banyak keputusan salah yang diambil oleh Garnacho. Dan ini menuai banyak kritikan. Memang dia masih muda, dia masih 20 tahun, tapi inilah Manchester United ya. Performa dan juga hasil, itu yang selalu disoroti dan diharapkan. Dan gue berharap Garnacho memiliki mental yang kuat ya, karakter, karena ini yang dibutuhkan untuk Garnacho saat ini. Dengan banyaknya kritikan, bagaimana dia bisa memperbaiki penampilan dengan pertama-tama adalah mental karakter yang kuat. Gua menilai dari apa yang dilakukan Ruud van Nistelrooy, kepercayaan itu tetap diberikan ya, dan gue pikir tidak akan berubah di pertandingan menghadapi PAOK, di mana dia akan diberi menit bermain bahkan dari awal. Mungkin bisa jadi ada perubahan, tapi kemungkinan besar menurut gue secara dengan amatiran Garnacho akan ditampilkan di sana. Sekarang tinggal bagaimana Garnacho bisa membuktikan kritikan ya, dan juga tekanan dengan sebuah penampilan yang bagus. Ketika menghadapi Leicester, dia menjadi ancaman, dia luar biasa, dia cepat, dia mencetak gol, dia fantastis menurut gue. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia memiliki kemampuan teknis yang bagus. Tinggal ya, pemain muda ya, situasi ini tentu saja masih fluktuatif, dinamikanya masih naik dan turun. Tinggal bagaimana dia kuat secara karakter, dia kuat secara mental, dia bisa memperbaiki situasi yang tidak bagus ketika menghadapi Chelsea dengan penampilan yang lebih bagus lagi ketika menghadapi PAOK nanti. Mudah-mudahan dia bisa mencetak gol, itu yang akan diincar betul ya, akan disoroti oleh banyak media dan juga fans. Dan di depan Rasmus Højlund, penampilan tanpa bola menurut gue dari Rasmus Højlund ini menjadi kunci, di samping juga kecepatan. Ada permainan gaya yang berbeda dengan Joshua Zirkzee, tapi gue pikir Rasmus Højlund akan diturunkan duluan oleh Ruud van Nistelrooy. Ya, kembali menurut gue secara keseluruhan ini merupakan pertandingan yang penting bagi Manchester United. Mereka sudah terlalu banyak kehilangan poin penuh yang harusnya mereka dapatkan bahkan di 3 pertandingan awal ya, karena menghadapi FC Porto mereka unggul duluan, menghadapi Fenerbahce mereka unggul duluan, menghadapi FC Twente mereka pun juga unggul duluan. Jadi menurut gua mereka membuang-buang poin penuh yang seharusnya mereka sudah dapatkan kali ini. Tapi ya, sekarang tinggal menatap ke depan, dan gua harapkan ketika menghadapi PAOK nanti Manchester United bisa lebih baik lagi, hasil bisa lebih positif. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Prediksi gua Manchester United 3, PAOK 0. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.